Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 7 yang dimana kami akan mempresentasikan materi tentang ketimpangan sosial. Akan ada 3 poin yang kami presentasikan, yaitu konsep, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Sebelum pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, M. Apriyono, yang kedua Andi Aryasam, yang ketiga Mas Riani, yang keempat Ule Fatia, dan saya sendiri sebagai moderator Elsa Madani. Pengertian ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Faktor penyebab ketimpangan sosial ada 5, yaitu yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, institusi, politik, dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Dan terakhir, adanya bias akibat globalisasi. Ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antar desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa ini menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif pilihan seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawah ialah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas, pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperparah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi mereka. Namun, banyaknya pesaing dari kota keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya, mereka tidak memperoleh pekerjaan dan bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda atau hak kuasa. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Padahal, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tentunya, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan, tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Lima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas, misalnya daerah yang sulit mendapat sinyal telepon, internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada, sementara kamu yang tinggal di daerah yang sudah mendapatkan akses-akses tersebut pasti akan merasa kesusahan
karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa, biasanya di daerah yang letaknya sangat terpelosok lah, yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang ketimpangan sosial. Saya mewakili kelompok 7. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.